Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Hari ini saya akan membahas mengenai kasus surda paksa yang terjadi pada bulan Maret lalu ya. Pada bulan Maret lalu, kasus ini sempat viral, sempat dibahas langsung oleh Ari Kriting saat itu, sempat trending di Twitter kalau tidak salah, sempat juga FYP di beberapa akun TikTok, kemudian sempat juga di take down beberapa akun Instagram karena terlalu viral. Saya tidak tahu kenapa di take down, padahal kalau seandainya tidak ada apa-apa, tidak perlu di take down teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu kasus ini adalah kasus pencabulan yang menurut berita saat itu, berita-berita yang ramai, katanya pelakunya adalah kakaknya sendiri berinisial AP, dan korbannya itu adik kandungnya yang berusia 9 tahun dan 4 tahun. Namun hal itu disangka langsung oleh ibunya teman-teman. Katanya pelakunya adalah 7 pekerja yang saat itu bekerja di perumahan mereka, di perumahan tersebut, di perumahan sekitar rumah korban ini. Dan kemungkinan diduga salah satu tersangkanya itu adalah anak pemilik developer perumahan tersebut teman-teman. Dan kasus ini saat ini sudah divonis teman-teman. Pelaku AP ini sudah divonis 7 tahun penjara dan 100 juta denda, 100 juta rupiah denda. Yang menarik teman-teman, saya baca di berita di Sultra Informasi dan Tribun Sultra News, ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan maupun proses penetapan tersangka. Yang pertama itu, dalam beberapa persidangan, kedua korban yang berusia 4 tahun dan 9 tahun ini konsisten sama sekali tidak pernah mengaku bahwa pelakunya adalah kakaknya. Konsisten juga mengaku bahwa pelaku utamanya adalah 7 orang pekerja ini, dan diduga itu ada salah satu anak developer itu. Dan kejanggalan berikutnya adalah ada beberapa ada salah satu surat keterangan persidangan penyidikan kalau tidak salah, saya baca tadi, tidak ada, dan menurut kuasa hukum terdakwa itu cacat secara prosedural dan mestinya sudah dihentikan proses peradilannya, tidak sampai dalam persidangan karena tidak ada surat keterangan penyidikan. Itu menurut kuasa hukum, salah satu kuasa hukum terdakwa. Kemudian juga ada penetapan tersangka itu lebih dulu dari pemeriksaan saksi-saksi. Kata ahli hukum terdakwa ini, itu menyalahi aturan juga, cacat secara prosedural, karena katanya penetapan tersangka pada tanggal 28 Januari sedangkan pemeriksaan saksi-saksi pada tanggal 29 Januari. Itu kata si ahli hukum terdakwa itu menyalahi aturan. Kita menyalahi aturan BAP kalau tidak salah. Kemudian juga polisi diduga ini dalam proses persidangan ya, polisi
mengunduh konten porno untuk mentersangkakan si AP ini. AP sesuai jelas tadi, AP adalah kekasih korban. Padahal menurut saksi jelita, video porno itu terdapat di sampah HP, bukan dari galeri HP. Sedangkan dari pihak kepolisian menyebutnya bahwa konten porno itu dari galeri HP si terdakwa ini, dan dasar penetapan tersangkanya karena sering berita-beritanya lalu, ya, berita yang saya baca pada Maret lalu, seingatku, menyebut bahwa dasar penetapan tersangka ini karena pelaku ini katanya sering nonton video porno. Aneh, teman-teman. Saya yakin polisi juga itu sering nonton video porno, teman-teman. Sering nonton video porno, dan itu mudah diakses kok, video porno. Dan apa dasarnya untuk menetapkan tersangka hanya gara-gara sering nonton video porno? Aneh, teman-teman. Dan anehnya juga, teman-teman, ini kan si korban konsisten mengaku bahwa bukan kakaknya pelakunya, tetapi 7 orang pekerja yang saat itu bekerja. Kenapa hakim tidak mempertimbangkan ini, teman-teman? Harusnya hakim mempertimbangkan apa yang disampaikan si korban ini. Dan ya tahu, saya beberapa hari lalu mendengar ahli hukum, katanya hukum kita, hakim kita, palu hakim sudah patah. Kita mau mengadu sama siapa lagi, teman-teman? Saat ini ya kita cuman bisa begini, pekerja memviralkan, dan teman-teman aktivis semoga bisa bekerja untuk kembali meng-up kasus ini. Dan saya sendiri, ya teman-teman, tanpa mengurangi tanpa menyampingkan keputusan hakim yang 7 tahun itu, saya merasa janggal, teman-teman. Kenapa tidak jadi pertimbangan perkataan 2 korban ini? Padahal kan dia sudah selalu konsisten bahwa pelakunya bukan kakaknya. Kenapa dijatuhi hukuman 7 tahun penjara? Aneh, teman-teman. Aneh banget. Dan kita berdoa saja, mudah-mudahan proses banding yang akan dilakukan kuasa hukumnya akan berjalan lancar, dan mudah-mudahan dipenuhi oleh Mahkamah Agung. Apalagi ya, saya tidak tahu, teman-teman, kita mau mengadu sama siapa lagi. Pihak kepolisian yang kita anggap tempat kita mengadu, tempat kita berlindung. Beberapa hari ini sudah terbuka sih, membuka mata kita, ya, walaupun sudah ada hasil persidangan vonis hakim, tapi beberapa hari ini kasus Jessica, kasus Subang itu membuka mata kita bahwa banyak proses peradilan yang perlu dipertanyakan dalam persidangan, teman-teman. Tidak tahu kita mau mengilu sama siapa, teman-teman. Saya bukan ahli hukum, bukan saya hanya pengamat sosial, nggak bisa kita bicara banyak. Satu-satunya cara ya kayak gini, buat video. Semoga video ini sampai ke kalian dan bisa meng-up
kejadian ini teman-teman. Dan saya harap teman-teman aktivis di Bau-Bau bisa melihat kembali kasus ini dan kembali menyuarakan. Saya yakin aktivis di Bau-Bau masih punya suara. Teman-teman media juga jangan menutup mata, tolong diberitakan. Apa ya? Saya takut teman-teman, takut salah bicara. Itu saja mungkin teman-teman, dan buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini untuk men-share video ini, dan saya harap kasus ini adil teman-teman. Saya merasa ada ketidakadilan dalam kasus ini. Keyakinan saya ya. Saya bukan menyepelekan ilmu hakim yang sudah menjatuhi hukuman, bukan. Tapi ini keyakinan saya bahwa karena tidak ada dasar yang pasti dalam penetapan tersangka AP ini, ya saya bukan siapa-siapa, bukan ahli hukum. Saya hanya mahasiswa yang patut mengkritisi kasus-kasus seperti ini teman-teman. Dan saya harap tadi saya sudah sebutkan berulang-ulang kali ini, buat teman-teman tolong di-up lagi kasus ini teman-teman. Mungkin itu saja buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Untuk segera subscribe dan share. Saya tidak anti kritik. Komen juga teman-teman, komen kritik. Sebetulnya saya ingin sekali menghadirkan narasumber, tapi belum saatnya teman-teman. Saat ini saya masih melanjutkan kuliah, dan mungkin kembali ke Bau-Bau nanti baru saya bisa menghadirkan narasumber dalam channel saya. Saya tidak bisa di sini karena saya masih lanjut kuliah di Jawa teman-teman. Saya hanya mampu bersuara lewat video. Saya tidak bisa turun langsung ke lapangan. Saya tidak anti kritik, ya komen asal tidak menghina teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.